menimbulkan polemik karena kita lihat kepala desa itu tidak ada sekolahnya ya kalau saya. isu politiknya itu sangat kental sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya Desa, di minggu kali ini kita akan coba berbincang santai kembali ya dengan Bapak Kepala Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut mengenai seperti apa nantinya apabila dana desa di tahun 2024 atau nanti setelah Pilpres ya, dana desa itu menjadi 8% dari APBN, dan kalau di rata-ratakan sekitar 2 atau sampai 4 miliar ya per tahun. Oke sobat, kita akan berbincang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah, sampurasun. Alhamdulillah rampes. Sehat ya kan Mif? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana? Oke Pak, kemarin itu kan di gedung DPR MPR kan dibahas ya mengenai dana desa, salah satu aspirasi yang datang dari para kepala desa mengenai besaran dana desa yang kalau kita lihat di DPR itu dibahas sekitar 8% ya dari APBN. Jadi kalau kita rata-ratakan sekitar 2 atau 4 miliar seperti itu. Nah, apa yang menjadi manfaat nantinya apabila dana desa yang ke desa itu menjadi, kalau menurut saya besar ya seperti itu Pak. Ya seperti apa menurut Pak? Iya, tentunya saya berharap sekali berita itu benar adanya bukan hoax. Karena apa? Kami selama 2 periode ini sangat merasakan sekali manfaat dari dana desa. Artinya dengan besaran dana desa yang kami terima sekarang, memang saya akuin sangat terbatas. Karena dana desa itu bukan untuk bangun secara fisik saja, Ya. artinya pembangunan mungkin yang sifatnya kayak rapat jalan dan lain sebagainya. Pemberdayaan Pak ya? Termasuk ada pemberdayaan di situ. Jadi artinya uang sebesar yang kami terima sekarang itu memang masih kurang, kalau bahasa kurang. Nah, kemarin memang saya mendengar banyak sekali di media sosial, bahkan ada isu-isu yang rencana dana desa itu naik sekitar 8%, kurang lebih antara 2 sampai 4 miliar. Wah, ini sangat luar biasa tentunya ya. Saya sangat menyambut dengan baik. Nah, kami tentunya bisa mengalokasikan anggaran tersebut, atau memang pembangunan baik itu secara fisik maupun sifatnya pemberdayaan itu yang kemarin menjadi target kami bisa terselesaikan dengan adanya anggaran dana desa yang naik yang sangat signifikan. Ya. Tentunya ini sangat berita yang sangat menggembirakan, yang kedepannya memang harus dibarengi dengan kemampuan dari SDM di desa sendiri, perangkat-perangkat kami ya, artinya harus mumpuni lah menurut kami. Tapi apakah nantinya dana desa lebih besar ke desa itu tidak menimbulkan polemik? Karena kita lihat ya, mungkin ada beberapa oknum dari aparat desa, entah itu kepala desanya atau yang lainnya, itu terlibat korupsi Pak ya, kalau kita lihat di media sosial seperti itu. Apakah itu tidak menimbulkan polemik baru nantinya? Ya, makanya ini tugas berat seorang kepala desa, yang tentunya kepala desa ini menjadi leadership di desa itu sendiri ya, khususnya di pemerintahan desa. Memang saya akuin tidak semua perangkat itu mumpuni dalam melaksanakan tupoksi. Dengan anggaran yang kemarin tidak, yang boleh dikatakan besar tapi tidak terlalu besar ya, kalau dibandingkan yang akan datang katanya mau naik sekian persen, itu banyak sekali memang yang ya boleh dikatakan apa sedikit-sedikit penyimpangan gitu kan ya. Ini saya mengkhawatirkan bila mana kenaikan dana desa yang sekian persen luar biasa besarnya tidak diimbangi dengan kemampuan skill dari SDM di desa itu sendiri. Ini tugas berat kami sebagai kepala desa. Kami harus memberikan semacam pendidikan bagaimana administrasi yang baik, pendidikan bagaimana mengelola anggaran dengan baik, karena pengelolaan dana desa ini memang KPA-nya adalah kepala desa, tapi secara administrasi pengalokasian itu ada di lini bawah ya. Jadi memang ini harus kami jadikan prioritas, artinya prioritas ini perangkat kami harus kami persiapkan sedemikian rupa, baik secara administrasi, kemampuan, skill individunya,
Jangan sampai dana desa ini yang sangat luar biasa diturunkan oleh pemerintah untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat desa justru menjadi bumerang, Pak ya? bumerang. Karena tadi perut tadi ya, bahasa perut itu kan bahasa hukum, sebenarnya kami tidak paham soal cuma niru-niru aja gitu ya. Jadi ada indikasi untuk melakukan kecurangan, ini yang kami tidak mau. Jadi mudah-mudahan ini harus dibarengi dengan skill individu dari masing-masing perangkat desa. Ini tugas berat kepala desa dan kewajiban kepala desa untuk mendidik anak buahnya. Oke, tapi kalau kita lihat ya, di sini tidak hanya para kepala desa seharusnya, pemerintah juga harus ikut campur ya untuk permasalahan SDM yang ada di pemerintahan desa. Karena kita ketahui sekarang ini sudah ada Kementerian Desa, ataupun desa ini saat ini kan di 3 kementerian ya, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, sama Kementerian Keuangan. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa itu seharusnya pemerintah itu langsung terlibat pas seperti itu, karena kalau kita lihat itu uang dari APBN ya, jadi tidak sepenuhnya kepala desa atau leadership yang ada di pemerintahan desa itu harus membina perangkat desanya. Nah, seperti apa apabila kita mau misalkan atau kita menginginkan pemerintah itu ikut campur Pak di sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa, seperti apa tanggapannya? Iya, memang benar, ini anggaran dari APBN. Jadi pemerintah baik dari Kementerian Desa turunannya bisa ke bawahnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh gubernur, bupati maupun dinas terkait, yaitu dinas pemberdayaan masyarakat desa atau DPMD. Saya berharap sekali setiap dana desa itu kan ada prioritas penggunaan dana desa. Di saat memang pemerintah sudah menurunkan anggaran ini besar, diikuti dengan pelatihan gitu ya. Bisa dimasukkan ke prioritas pengadaan desa adalah salah satunya untuk digunakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam hal ya tadi mungkin pengelolaan dana desa, pelatihan untuk skill manajemennya, banyak lah itu. Tapi dimasukkan dalam prioritas penggunaan anggaran dana desa. Jadi mau nggak mau desa tersebut harus mengadakan gitu kan, harus mengadakan. Kenapa desa itu kadang sedikit mengabaikan, nggak usah ada pelatihan kami sudah mampu Pak. Karena apa ya, memang tidak ada sedikit penekanan dari pemangku jabatan di atas. Saya pikir ini mudah-mudahan jadi masukan, salah satunya nanti bila mana 2024 insya Allah dana desa ini naik jadi sekian miliar gitu ya. Harapan saya dibarengi dengan itu, pemerintah harus melalui kementerian, melalui instruksi nanti turunannya di bawah dinas terkait, bahwasanya prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang dengan peningkatan tadi, skillnya tadi baik secara administrasi dan manajemen, dibarengi dengan mentor-mentor yang mungkin yang kompeten gitu ya menurut saya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini sangat setuju sekali ya pernyataan Bapak tadi, karena kalau kita lihat perangkat desa saat ini belum sepenuhnya itu ya seluruh Indonesia itu, karena hampir 74.000 desa lebih di seluruh Indonesia itu belum sepenuhnya mumpuni di pengelolaan keuangannya. Karena kita ketahui kita itu dituntut pelaksanaannya, pertanggungjawabannya, berbagai administrasi yang disiapkan nantinya. Pemerintah itu harus cakap ya terhadap aparatur pemerintah desa. Jadi jangan sampai hanya keperaturan Kementerian Desa misalkan membuat prioritas penganggaran dana desa untuk apa saja ya setiap tahunnya, tetapi tidak dibarengi di sana itu ada pelatihan khusus untuk aparat desanya, entah itu kepala desanya, perangkat desanya, atau yang lainnya seperti kelembagaan. Yang saat ini menjadi pertanyaan pula, karena masih kita berbahas di DPR itu ya sangat awal sekali ya mengenai dana desa, karena ada yang menyatakan harus 4 miliar, harus 2 miliar, itu masih wacana Pak ya. Ini seandainya saja seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan ke pemerintah juga nantinya, apabila desa itu menerima uang seperti itu atau dana desa bertambah, nah
apakah kesejahteraan di perangkat desa atau kepala desa itu juga diperhatikan, Pak? Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah seperti itu, Pak? Karena kita lihat kita itu tidak hanya disorot oleh media, pemerintah, semua itu kita ya seperti apa? Ya memang harusnya berbanding lurus menurut kami. Berbanding lurus artinya gini, berbanding lurus. Pemerintahan desa, perangkat desa, sama kita juga manusia ya, yang untuk kesejahteraan. Kita punya keluarga, kita punya rencana ke depan bagaimana keluarga itu. Lah, untuk menghindari tadi perut tadi ya, jangan sampai punya pemikiran-pemikiran yang dalam tanda kutip menyeleweng dari aturan. Ya salah satu formulasi yang bagus adalah memang ya harus diperhatikan dalam taraf kesejahteraan. Dari mana itu? Saya pikir dari dana desa bisa lah ya, bisa untuk dialokasikan ke sana. Asal fondasinya ada, dasar hukumnya ada, dan pemerintah juga istilahnya meng-ACC seperti tadi ya, untuk prioritas penggunaan dana desa regulasi diperkuat dengan undang-undangnya. Saya pikir kami melaksanakan di bawah juga oke gitu ya. Sementara ini kita kan bingung dengan ya mohon maaf, bukan kita tidak bersyukur apa yang kita dapat sekarang, tapi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini yang notabene dari kebutuhan ini sangat luar biasa meningkatnya, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang kami terima, artinya regulasi di desa ya. Dan makanya saya pengen sekali, memang ini salah satu, mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari perangkat desa ini, agar supaya perangkat desa ini kedepannya bekerja lebih baik, kedepannya bekerja lebih semangat, kedepannya bekerja lebih dengan hati, karena ya berbanding lurus antara pekerjaan ataupun dalam pelayanan masyarakat dengan apa yang dia dapat, berbanding lurus. Insya Allah kalau ini termasuk yang menjadi prioritas dan dasar hukumnya ada di situ, saya yakin perangkat lebih bergairah. Sekarang tidak bergairah, ya. Sekarang bergairah, tapi kalau dikasih stimulus yang lebih membanggakan, ya yakinlah pasti lebih bergairahnya lebih luar biasa. Wali ya, terkadang apa pemerintahan desa itu, kepala desanya, perangkat desanya itu kerjanya 24 jam, Pak. 24 jam. Langsung Jangan salah. Jangan salah. Kita memang pakai seragamnya itu dari jam 8, bahkan kita setengah 8 udah datang ya. Jam 8 sampai jam 4 lah. At least kalau hari Jumat kan ya tadi sampai jam setengah 5. Kita berseragam jamnya sampai itu. Tapi di luar itu, Pak, apakah di luar itu sudah selesai? Tidak, masih banyak. Bahkan yang mohon maaf, bukan kita tidak menerima apa yang menjadi kewajiban kita. Jam 12 malam, jam 1 malam, bahkan menjelang subuh gitu. Tok Pak Lurah, ada maling, Pak Lurah, ketahuan, Pak ya. Kalau kata sendiri, Pak Lurah itu ada yang digerebek, kan ini luar biasa gitu. Tapi lah. Tadi ya, kalau kita bekerja dengan hati, ini salah satu bagian dari tugas. Insya Allah lah, sebaik-baiknya orang kan yang bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Pak. Siap atas masukan informasinya dan pemberian yang menurut saya cemerlang, Pak ya. Terima kasih. Nah, kepala desa itu tidak ada sekolahnya ya, kalau saya sama, tidak ada sekolahnya. Mana ada jurusan kepala desa, jurusan lurah tidak ada. Jadi kepala desa lurah itu ya sekolahnya otodidak. Berjalan dengan waktu, siapapun itu yang menjadi kepala desa atau menjadi lurah ya akan dengan sendirinya mindset sendiri. Bagaimana saya bersikap, bagaimana harus melakukan hal-hal yang memang bermanfaat buat masyarakat. Oke. Terima kasih Pak yang namanya. Terima kasih, sama-sama, sampai ketemu nanti di lain waktu. Oke, minggu depan ketemu.
pas yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Baraya Desa. Nah, itu seputar ataupun bincang-bincang santai dengan Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi Baraya Desa yang suka channel ini, silakan di like, subscribe, silakan beri komentar juga ya. Apa saja yang harus dibahas di pemerintahan desa saat ini, karena menjadi sensitif ya saat ini, apalagi sedang isu politiknya itu sangat kental sekali. Oke, semoga kawan-kawan selalu ada dalam kesehatan, diberikan rezekinya yang lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.